Rekam siapa ini? Oke. Ibu Hima yang merekod. Sampun Bapak sudah direcord, silahkan melanjutkan. Saya ulangi ya, biar rekamannya masuk. Salam masuk rekaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Ibu dan Bapak yang saya hormati, kita akan melanjutkan agenda 2, sinkronus yang ketiga. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah sinkronus yang terakhir ya, sinkronus yang terakhir untuk agenda 2. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di sinkronus yang ketiga ini nanti kita ada 3 sesi. Kita ada 3 sesi. Sesi yang pertama adalah menganalisis video, kemudian sesi kedua menganalisis kasus, kemudian sesi yang ketiga kita melakukan refleksi. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita masuk ke sesi, saya ingin bertanya mengenai kabar Bapak Ibu semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Meriang, Mbak. Halo, saya meriang. Pak Zofi. Iya, Pak. Wah, Meriang. Merindukan kasih wah. sayang. Lah ini yang obatnya susah ini Pak ya. Obatnya susah. Obatnya KUA Pak ya. Obatnya KUA. Obatnya tepuk sakinah, Pak, sekarang, Pak. Oh iya. Di para duta-duta sakinah ya. Banyak sini ya duta-duta sakinah ya. Hafal Bapak Ibu. Tepuk sakinah. Gimana sih? Coba tepuk sakinah. Coba Pak Zofi. Atau siapa yang bisa? Kok Mas malah enggak? Zainul, Mas Zainul itu jago itu. Nah, Saya masih coba Pak jomblo. Zainul gitu. Saya masih jomblo. Tepuk sakinah. Coba gimana sih? Saya Sofra, akan. Sofra Dimas Yofi. Coba Pak, Bentar, Pak. Pak Zainul. Saya Google dulu, Pak. Saya juga lupa. Bentuk Sakinah. Tepuk sakinah. Sah. Krok, krok, krok. Ki. Nah, sakinah gitu ya. Oh iya, Pak. Nah, Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Krok, krok, krok. ayo Bapak Ibu Janji kita ikuti ya. kokoh. Ulangi Pak Zainul, ulangi. Oh iya, Pak. Tangannya diangkat semua Bapak Ibu. Oke, oke, ayo Mas Zainul. Satu, dua. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Prok, prok, Janji prok, kokoh, janji kokoh, janji kokoh. prok, prok, prok. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Prok, prok, prok. Orang pasangan ini bingung ini. Pak Zainul. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk sesi pertama ya. Nanti dilihat nih Bapak Ibu. Saya akan memutarkan video. Ya, saya akan memutarkan video. Lalu Bapak Ibu cermati. Kemudian nanti sebutkan nilai apa yang tercermin dalam setiap scene yang akan saya tampilkan ya. Oke.
Waalaikumsalam. Monggo, bila. Ada nilai apa Bapak Ibu? Ada implementasi nilai apa? Berorientasi pelayanan. Orientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan. Baik, kita lanjutkan. Saking putih ini. Kalau saking salah Pak. Kalau tegas dekat nih, kalau sebutkan dengan kepala. Mohon maaf Bu, ini yang satu saya ambil karena untuk arsip data negara. Jadi sudah tambah asal dari Pak Kepala, semoga bermanfaat untuk kita. Lagi administrasinya pinter. Ada nilai apa Bapak Ibu? Oh, atur silang ya Pak. Kami-kami. Monggo. Tempel. Akuntabel. Akuntabel. Apa? Akuntabel tercermin dari apa? Bekerja dengan jujur. Jujur, kemudian Bertanggung jawab. Jawab. ya, Dan dapat dipercaya tidak menerima suap. Menerima gratifikasi. ya, ada pernyataan apa tadi yang menunjukkan akuntabel? Ada percakapan apa tadi? Tidak menggunakan biaya. Nah, tidak menggunakan biaya. Kalau gratis, katakan gratis gitu ya. Kalau berbayar, tarifnya jelas, ada bukti penerimaan. Ya, kalau sekarang di KUA kan tidak ada itu. Proses pernikahan yang dilakukan di KUA itu gratis. Kalau dilakukan di luar KUA, bayar tapi langsung ke rekening kas negara. Oke, kita lanjutkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Mas. Perdebatan apa? Rekomendasi. Custom kau aku nih. Ano? Oh, sedap ya. Ini Bu, rekomendasi. Custom kau watanon. Siap ya. Niko Mas. Ampun. Nasi berapa Bu? Boten Mas. Kita gratis. Nggih. Ampun, atur nuwun. Nggih. Assalamualaikum. Salam. Ayo, Dek, ayo cepat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Ampun. 36,2 monggo ya. Jadi apa, Mbak? Oh, kita cuma gaji Mas ya. Jadi apa, Bu? Tanggal 13. Tanggal berapa? 30 Desember. Iya, Pak. Ya, juga karena nyala ini. Berapa Pak ya? Iya. Niki
Dan nilai apalagi bidang yang ada di KUA itu berkooperatif dalam memberikan Betul. layanan. Oke, baik Bapak Ibu yang saya hormati, untuk studi analisis video saya kira cukup ya. Jadi kalau di lapangan itu akan seperti itu Bapak Ibu. Di satuan kerja akan seperti itu. Kalau Pak Zofi di madrasah apa KUA Pak? Saya di KUA. Kalau Pak Lukmanul Hakim, KUA apa madrasah? Di KUA, Pak. KUA. Ibu Anissa, Saya di PTKI. PTKIN perguruan tinggi. Nanti yang di perguruan tinggi yang mendapatkan layanan adalah mahasiswa. Ya, ya, mahasiswa. Kalau di madrasah, ya siswa ya, wali, wali murid atau wali siswa. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kita akan melakukan analisis kasus ya. Analisis kasus tujuannya adalah semakin memantapkan Bapak Ibu mengetahui cara mengimplementasikan nilai berakhlak. Nah, caranya nanti Bapak Ibu menganalisis kasus. Temukan kalimat-kalimat yang merupakan implementasi dari misal nilai berorientasi layanan, nilai akuntabel, kemudian kompeten, kolaboratif, harmonis, adaptif, loyal. Jadi cukup di copy saja. Bapak Ibu tidak perlu eh, membuat narasi baru, tidak perlu membuat deskripsi baru. Cukup di copy saja. Contoh seperti ini. Di dalam kalimat saya temukan kalimat di dalam kasus ya, di dalam lembar kasus saya temukan kalimat mencatat kotak warga yang terdampak lalu menghubungi mereka satu persatu. Ini merupakan implementasi dari berorientasi layanan. Nanti Bapak Ibu cukup temukan dua saja yang paling dominan. Ya. Cari dua implementasi nilai berakhlak yang paling dominan. Cari kalimatnya, lalu di copy tempelkan di lembar analisis ini. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Yaitu mencari kalimat yang menunjukkan implementasi nilai berakhlak. Baik itu berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif maupun kolaboratif. Untuk satu nilai cukup dua. Cari dua kalimat yang menunjukkan implementasi nilai itu. Oke, cukup dua saja. Nah, untuk kelompok 3 menganalisis kasus 3, kelompok 4 menganalisis kasus 4. Jadi sesuai dengan kelompoknya pada kasus 3 dan kasus 4. Kemudian nanti cara kerjanya Bapak Ibu kita dengan ini Google Docs. Jadi nanti masing-masing bisa menyumbang, bisa berkontribusi. Ketua kelompok membuat Google Docs kolaboratif ya. Kemudian tautannya dibagikan ke anggota kelompok untuk bisa ikut berkontribusi. Bisa berkontribusi misal untuk kelompok 3 Bu Miftahul Kalimah mencari kalimat yang menunjukkan berorientasi pelayanan. Kemudian siapa lagi kelompok 3? Pak Zainul misalnya mencari kalimat yang menunjukkan implementasi akuntabel. Bu Anissa mencari kalimat yang menunjukkan kompetensi. Kemudian misalnya lagi Pak Rifai ya mencari kalimat yang menunjukkan berorientasi pelayanan pada kasus 4. Bu Ratih mencari kalimat yang menunjukkan akuntabel pada kasus 4. Seperti itu dibagi. Kerjanya menggunakan Google Docs. Sehingga nanti secara apa? Secara lifetime, secara langsung bisa ketahui siapa yang bekerja, siapa yang berkontribusi. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Saya akan share kasus dan lembar kerjanya. Kasus 3 kelompok 3 dan kasus 4 untuk kelompok 6. Oke, sudah
saya share, kemudian saya akan bagikan lembar kerja. Analisis kasus. Bapak Ibu, didiskusikan, nanti kita ada break untuk sholat asar. Ya. Diskusi kurang lebih 20 menit sampai jam 3, lalu nanti jam 3 istirahat sholat. Ya. Kita masuk lagi jam 3:15. Bagaimana? Bisa diterima? Ya, Pak. Oke. Jam 3:15 Bapak Ibu masuk, siap untuk dipresentasikan. Ya, bagi ruangnya ya. Untuk kelompok 4, untuk kelompok 4 masuk ke breakout room 4 ya. Breakout room bukan ini. Ini main room ya Bapak Ibu ya. Kelompok 3 masuk ke breakout room 3, kelompok 4 masuk ke breakout room 4. Saya buka ruangnya. Silakan Bapak Ibu bisa dipilih dan masuk ke breakout room masing-masing sesuai kelompok. Ini aku coba upload buat LK-nya dulu ya teman-teman ke Gdoc biar nanti bisa dibaca sama dikerjain bareng-bareng. Masuk Mbak suaranya. Masuk. Anggotanya kok kurang satu ya? Oh iya baru 9 ya. Siapa yang belum berarti? Mbak Yasin, Yasin itu nggak sih? Oh, Mbak Salwa belum masuk. Mbak, udah ada Google Docs-nya belum? Mbak Mirna mau buat kayaknya. Bentar, ini baru ngupload bentar Mbak.
Aku udah Nanti linknya share di ke drop di WA. chat Zoom aja, Mbak. Oh, Oh, oke. oke. Sama ditaruh di chat Zoom juga nggak apa-apa biar ini langsung. Oke. Makasih. Oke. Nah, itu mungkin dibagi aja kali ya teman-teman. Maksudnya biar kita ngerjainnya juga bisa barengan langsungan gitu. Saya kan waktunya sampai jam 3:04 doang kan ya tadi. Ini mau dibagi aja atau teman-teman mau ngerjain bareng-bareng aja sekalian gitu. Maksudnya asal buka Jidok terus kita kerjain bareng. Ditulis dulu mungkin Mbak. Berakhlaknya itu apa aja di kolom kiri itu toh, terus nanti dibagi ngerjainnya bareng-bareng gitu, nggak sih? Atau gimana? Oke, boleh sih ya kalau kayak gitu. Bareng-bareng aja, Mbak. Lah, Oh, lebih bareng-bareng. enak. Oke, berarti ini nilainya ditulis dulu aja, terus kita ngerjain di kolomnya masing-masing gitu Nah, aja. tinggal disesuaikan indikatornya kan. Mm-mm. Oke, Apa dibaginya per indikator aja? Berakhlak. Kita ada berapa anak ya? 10. 10. Indikatornya ada Kalau berakhlak 7. itu kan ada 7. Apa bareng-bareng juga nggak apa-apa sih. Cuma nanti ada yang nggak kebagian berarti. Atau sama gitu mungkin ya. Ada yang dapat indikator yang sama. Tadi tiap nilai nyari berapa kalimat ya? 2 apa 1? 1. Nyarinya 1. Tadi 2 nggak sih, Mbak? Apa aku yang salah 1. dengar ya? Tiap nilai 1. Oh, oke. Langsung ngerjain ini. Berarti itu aja. Mbak, boleh. Filenya yang ada di grup atau di chat itu juga Pak Subhan tadi udah kirim.
Ini ngehang apa di tempatku aja ya nggak kelihatan. Mbak, ini Iya, jeduknya kok hilang ya hilang. malah? Sama, Tagelnya kok hilang ya? sama-sama. Hilang ya, Mbak. Ada yang salah pencet kah? Oh, Coba di di bawah, di browser. bawah. Oh, Di oke. bawah. Bawah. Lembar 3. Mbak, tapi kayaknya per poinnya itu 2 nggak sih, Mbak? Kayak tadi aku nulis juga katanya disuruh cari 2 implementasi kalau nggak salah dengar. Kalau misal ada 2, tulis semuanya aja nggak sih? Iya, Boleh. berarti. Bu Murni baik-baik saja kan? Ya, Pak. Kayak orang melamun tatapannya kosong. Enggak. Ini lagi nyimak ini.
Ya, sudah cukup ya Bapak Ibu? Halo, Bu Murni? Sudah cukup ya Bu Murni ya? Ya, Mirnap. Baik, kita Mirna kembali ya, kita Murni. kembali ke main room ya. Saya akan tutup untuk kembali ke main room. Close all rooms. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saatnya untuk presentasi hasil diskusi kelompok menganalisis kasus ya, mencari implementasi nilai ASN yang terdapat di dalam setiap paragraf ya. Masing-masing nilai cukup 2 saja. Kita mulai dari kelompok 4. Silakan kelompok 4 dibacakan. Baik, Pak, izin screen ya, Pak. Ya, silakan. Baik, berikut ini merupakan analisis kasus implementasi berakhlak dari kelompok 4. Berikut ini adalah hasil diskusi kami. Dari cerita tersebut ada beberapa nilai sebenarnya, tapi saya akan membacakan 2 nilai untuk setiap nilai dasar di uraian indikator. Yang pertama adalah berorientasi layanan. 1. Pelayanan publik menjadi fokus utama karena tujuan akhirnya adalah kenyamanan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. 2. Mereka bekerja bukan untuk mengejar penghargaan individu, melainkan untuk memberikan dampak terbaik bagi masyarakat. Yang kedua adalah nilai dasar akuntabel. Untuk uraian indikator yang terdapat pada kalimat adalah: sementara itu, akuntabilitas tercermin dalam pelaporan yang transparan serta penggunaan anggaran yang tepat sasaran. Yang kedua adalah Kepala DLH membuka diskusi dengan penuh keterbukaan. Karena pada konteks cerita isu yang diangkat ini ada 2 dinas seperti itu. Yang ketiga adalah nilai kompeten, yaitu dalam tahap pelaksanaan, ASN dari berbagai dinas berbagi tugas sesuai keahlian dan tanggung jawab masing-masing. Yang kedua, profesionalisme tergambar dari kesiapan tiap ASN menjalankan tugasnya berdasarkan kompetensi dan aturan yang berlaku. Yang selanjutnya adalah nilai harmonis, yaitu Kepala DLH membuka diskusi dengan penuh keterbukaan, saling menghargai pandangan dari masing-masing dinas, tanpa rasa saling menyalahkan. Seluruh peserta mampu menyampaikan pandangan, kendala, dan potensi program yang dapat diintegrasikan. Yang kedua adalah mereka saling mendukung dan aktif berkomunikasi untuk memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan lancar. Tidak ada yang merasa lebih penting dari yang lain, tetapi peran dipandang berharga satu sama lain. Nilai yang selanjutnya adalah nilai loyal. Untuk poin yang pertama ada integritas, ditunjukkan melalui komitmen setiap anggota tim untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tanpa pamrih. Yang kedua adalah mereka bekerja sama, bukan untuk mengejar penghargaan individu, melainkan untuk memberikan dampak terbaik bagi masyarakat. Yang selanjutnya adalah adaptif. Dari hasil diskusi tersebut muncul gagasan untuk mengembangkan program edukasi lingkungan terintegrasi di sekolah dan posyandu, serta penyebaran informasi melalui media sosial dan radio di daerah. Dinas Pendidikan menyambut baik ide pengintegrasian materi pengolahan sampah ke dalam kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua adalah bahkan saat terdapat hambatan di lapangan, seperti rendahnya partisipasi warga di beberapa desa, tim lintas dinas ini saling memberikan masukan dan mencari cara bersama untuk meningkatkan efektivitas pendekatan yang digunakan. Nilai yang selanjutnya adalah kolaboratif, yaitu ia mengajak perangkat daerah lainnya yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan isu pengelolaan sampah, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk duduk bersama dan merumuskan solusi.
Yang kedua adalah masyarakat mulai terlibat aktif karena mereka merasa program yang dijalankan bukan hanya inisiatif satu dinas saja, melainkan hasil kerja bersama yang konsisten dan saling menguatkan. Sekian presentasi dari hasil diskusi kelompok kami. Saya kembalikan ke Pak Subhan. Baik, terima kasih untuk kelompok 4 ya. Nggih, Ya, Pak. Ibu Mirna. Baik. Kita aplaus Bapak Ibu untuk kelompok 4 yang telah memaparkan hasil diskusi. Selanjutnya kelompok 3 dipersilahkan. Di share screen, Mbak. Silakan. Hasilnya tadi. Berarti iki menang. Skenario. Ya, kelihatan. Oke. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi tadi, diskusi tentang analisis kasus implementasi berakhlak. Yaitu di sini ada subjeknya, yaitu Pak Rudi namanya. Terus beliau bekerja di salah satu Pemda, pemerintah daerah, yaitu dianalis kebijakan. Ada beberapa kasus di sini, antara lain kita kolaborasikan dengan nilai berapa. Pertama yaitu priorientasi pelayanan, yaitu satu, bahwa Bapak Rudi menyampaikan bahwa semua perubahan ini bertujuan untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan efisiensi kerja sesuai dengan amanat pemerintah pusat. Kemudian kedua, dedikasi Bapak Rudi juga terlihat saat ia rela bekerja di luar jam kantor untuk memastikan dokumen strategis dapat dikirim tepat waktu ke Kementerian Pusat. Ia memahami bahwa keterlambatan pengerima dokumen dapat menghambat proses pencairan dana pusat yang akan berdampak pada masyarakat. Kemudian kedua, nilai akuntabel. Pertama yaitu uraian indikatornya, pertama yaitu meski ia tahu bahwa Bapak Rudi tahu bahwa data tersebut tidak tergolong rahasia tingkat tinggi, tetapi Bapak Rudi tetap menolak permintaan. Jadi ada kasus yang meminta data yang dari kantor tadi. Baginya Bapak Rudi memberikan informasi institusi tanpa prosedur yang sah dapat menimbulkan resiko bagi lembaga, terlebih jika data tersebut disalahgunakan. Kemudian yang kedua, dalam situasi seperti ini Bapak Rudi tidak mencari alasan untuk menghindar, tetapi justru tampil mengambil tanggung jawab. Kemudian yang ketiga yaitu kompeten. Pertama, Bapak Rudi memberikan masukan konstruktif dalam rapat, fokus pada solusi bukan sekedar kritik. Yang kedua yaitu Bapak Rudi mau belajar dan mengembangkan diri, terbuka terhadap perubahan, inovasi, dan pembaruan ilmu. Kemudian yang selanjutnya adalah harmonis. Ketika program digitalisasi arsip dan pelatihan daring mulai dilaksanakan, Bapak Rudi menjadi orang pertama yang mendaftar sekaligus mendorong rekan-rekannya untuk ikut serta, sehingga tercipta semangat bekerja sama kebersamaan. Kedua, Bapak Rudi senantiasa menjaga etika komunikasi di forum resmi maupun media sosial pribadi, menghindari komentar negatif terhadap instansi dan pimpinan. Kemudian loyal. Bapak Rudi dengan tegas menolak ajakan tersebut. Baginya tindakan tersebut tidak hanya melanggar etika profesional, tetapi juga mempunyai tanggung jawab sebagai aparatur negara. Yang kedua, ia memahami Bapak Rudi paham bahwa menjaga citra institusi adalah bagian dari tugasnya sebagai abdi negara. Kemudian yang terakhir yaitu adaptif. Pertama yaitu meskipun perubahan itu menuntut kerja tambahan dan pemahaman sistem baru, ia tetap menunjukkan semangat untuk belajar dan melibatkan diri secara aktif dalam proses transformasi. Yang kedua, ketika program baru seperti digitalisasi arsip dan pelatihan daring mulai dilaksanakan, Bapak Rudi menjadi orang pertama yang mendaftar dan mendorong teman-temannya untuk ikut berpartisipasi. Kemudian, masih ada satu lagi. Terakhir adalah kolaboratif, yaitu berlihat dari sikap Bapak Rudi saat terjadi perdebatan internal mengenai kebijakan integrasi data. Bapak Rudi menjadi salah satu pihak yang menjembatani komunikasi antara pimpinan dan staf pelaksana. Kemudian, suatu ketika Bapak Rudi dipercaya menjadi ketua tim pelaksana reformasi birokrasi di unit kerjanya, ia pun menjalankan tugas itu dengan serius, membangun komunikasi lintas bidang, berdokumentasikan semua proses, mendokumentasikan semua proses dan melaporkan capaian secara berkala kepada pimpinan. Ini bentuk kolaboratif dari Bapak Rudi. Itu Bapak dari kami kelompok 3. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Mas Zofi mewakili ya.
Kita applause untuk kelompok 3. Bagaimana Bapak Ibu? Semakin mendapatkan poin-poin penting dari bagaimana cara mengimplementasikan berakhlak. Sudah didapat Bapak Ibu? Pak Zofi, kawan-kawan? Ya, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Nah, jadi nanti caranya seperti itu. Caranya sebagaimana tadi tercermin di dalam kasus ya, di kasus-kasus yang sudah Bapak Ibu analisis. Nah, saya ingin mencontohkan ya, ingin mencontohkan kawan-kawan Bapak Ibu yang telah lalu, yang sudah selesai mengikuti Latsar dan sudah seminar laporan aktualisasi dalam cara mereka mengimplementasikan nilai berakhlak di dalam rancangan aktualisasi. Contohnya seperti ini. Saya akan berkoordinasi dengan Prodi dan mentor terkait rancangan aktualisasi diperlukan agar ada keselarasan antara permasalahan dan solusi sehingga nilai harmonis terwujud. Relevan dengan kasus tadi apa tidak Bapak Ibu? Ada keselarasan enggak dengan cara membuat deskripsi, menguraikannya? Relevan enggak? Selaras enggak dengan kasus tadi Bapak Ibu? Selaras. Selaras ya? Iya, Oke. selaras. Saya akan membuat gambaran awal optimalisasi website untuk merespon kebutuhan masyarakat terkait profil prodi. Hal ini dilakukan sebagai wujud berorientasi layanan. Nah, di sini ada merespon kebutuhan masyarakat. Merespon kebutuhan masyarakat merupakan salah satu etika ya, salah satu kode etik atau kode perilaku dalam berorientasi pelayanan. Nanti Bapak Ibu lihat tuh di Bantayang, kode perilaku atau kode etik berorientasi layanan di situ ada respon terhadap kebutuhan peserta. Maaf, kebutuhan masyarakat. Kemudian yang ketiga C, saya akan membuat rencana kegiatan sebagai bentuk transparansi. Nah, transparan itu apa? Merupakan implementasi nilai akuntabel. Selaras ya Bapak Ibu ya. Nanti caranya seperti ini Bapak Ibu. Caranya seperti ini, seperti ini. Nah, nanti akan saya bagikan ya di chat ya. Nah, Bapak Ibu di setiap kegiatan, Bapak Ibu setidaknya jangan hanya satu nilai yang diimplementasikan. Jangan hanya satu atau dua. Gali. Jangan hanya satu, dua, atau tiga digali lagi. Bapak Ibu bisa implementasinya itu adalah basis kegiatan atau tahapan. Jadi kalau tahapan itu nanti misalnya di sini ada A melakukan konsultasi dengan kepala prodi. Nilainya yang mau diimplementasikan apa? B merencanakan gambaran awal. Nilai berakhlak yang mau diimplementasikan apa? Tetapi supaya nanti sama dengan yang lalu cukup di basis pada basis kegiatannya saja. Kalau tahapan itu akan jadi banyak sekali, menjadi banyak. Taruhlah misalnya di setiap tahapan Bapak Ibu mengimplementasikan 3. Kalau ada 3 tahapan itu sudah berarti sudah berapa? 3 kali 3, ya kan? Satu tahapan 3 nilai. Ada 3 tahapan berarti berapa nilai itu? 9 nilai. 9. Jadi nanti cukup pada basis kegiatannya saja. Jadi diambil ke kegiatannya, tidak tahapan. Jadi memang kebijakannya beda-beda Bapak Ibu. Kalau di Kementerian Hukum itu basisnya tahapan. Jadi kalau basisnya tahapan itu dalam satu waktu aktualisasi itu bisa sampai 70 nilai. Secara akumulatif ya. Misalnya nih, berorientasi pelayanannya 10. Berorientasi pelayanan 10. Akuntabelnya 5. Kemudian untuk kompetennya 10, bisa seperti itu. Seperti itu. Nah, untuk kita nanti basisnya kegiatannya saja. Seperti contoh yang saya tampilkan ini. Seperti itu ya Bapak Ibu. Bisa dipahami ya? Nih. Ya. Kita akan masuk ke sesi yang terakhir Bapak Ibu. Selama 3 kali kita melakukan sinkronus
baik sinkronus melalui Zoom maupun asinkronus, saya meyakini Bapak Ibu telah mendapatkan wawasan, telah mendapatkan pembelajaran. Ya, saya ingin Bapak Ibu merumuskan pengalaman pembelajaran, merumuskan pengalaman pembelajaran agenda 2 berakhlak dalam 2 kata. Saya beri waktu 1 menit. Cukup ya Bapak Ibu? Ngomong 1 menit tadi Bapak itu cuma pusing saya. Rumuskan Bapak Ibu pengalaman pembelajaran agenda 2 berakhlak dalam 2 kata. Cukup ya? Kita mulai dari Ibu Anissa. Silakan Bu. Agenda 2 berakhlak dalam 2 kata. Silakan. Ibu Anissa. Pelayanan apa? Ulangi Bu. Dalam 2 kata nggih, Pak? Iya. Oke, pelayanan prima. Pelayanan prima. Ibu Ririn. Agenda 2 berakhlak dalam 2 kata. Diulangi suaranya kecil Bu. Menambah wawasan. Menambah wawasan. Ibu Nurrohmi. Ya. Sangat menginspirasi. Sangat menginspirasi. Ibu Alifianita. Teladan diri, Pak. Teladan diri. Pak Muhammad Rifai. Responsif dan kolaboratif, Pak. Responsif kolaboratif. Mas Zofi. Profesionalitas tanpa batas. Profesionalitas tanpa batas. Ibu Fadila. Mic-nya masih off, Bu. Ini, Pak. Theoretically applicable. Ulangi. Halo? Teoritis, tapi dapat diaplikasikan. Oke. Putus-putus suaranya, diulangi, Bu. Teoritis, tapi dapat diaplikasikan. Oke. Ibu Rahil. Kepuasan masyarakat, Pak. Kepuasan masyarakat. Ibu Miftahul Karimah. Sadar. Apa Bu diulangi? Nggak jelas. Lebih sadar. Oke. Ibu Amanatuz Zuhriyah. Ulangi, putus-putus suara. Penuh pembelajaran, Pak. Pembelajaran. Ibu Mirna Ais Ramandani. Pengabdian nyata. Pengabdian nyata. Ibu Munasihah. Lebih profesional. Pak Lukmanul Hakim. Selamatan itu bahasa Indonesia ya, selamatan kok ya. Pak Lukmanul Hakim. Fleksibel profesional, Pak. Oke. Ibu Ratih. Selalu berakhlak. Lalu berakhlak. Ibu Yasin Dia. Insightful dan relevan, Bapak. Insightful dan relevan. Ibu Murniwati. Belajar berintegrasi. Oke. Ibu Luciana. Inspiratif dan inovatif, Bapak. Inspiratif dan inovatif. Ibu Dila. Menyadari peran, Pak. Menyadari peran. Bapak Zainul Mustafa. Integrity and loyalty. Oke. Ibu Zulia. Siap menjalankan. Siap menjalankan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah sesi sinkronus 3 telah usai. Artinya pembelajaran agenda 2 sudah usai. Bapak Ibu yang saya hormati, semoga sebelum kita 3 kali sinkronus
atau sejumlah 16 jam pelajaran dan 28 jam pembelajaran secara sinkronus, Bapak Ibu mendapatkan wawasan, kemudian pengayaan tentang kita semua semoga kelak ya, tidak hanya kelak dimulai dari sekarang. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan pesan bahwa pastikan nanti Bapak Ibu pada saat seminar tidak ada gangguan peralatan, terutama mikrofon, sinyal, dan laptop. Ya, sebelum digunakan mikrofon dicek dulu dengan kawan. Kemudian sinyal nih di madrasah atau di satelit Bapak Ibu, jika kualitas WiFi kurang memadai, untuk sementara gunakan kartu seluler Bapak Ibu. Cari yang paling kuat sinyalnya. Ya. Sehingga nanti pada saat seminar lancar, tidak ada. Bisa diterima ya Bapak Ibu ya. Oke, kita akhiri Bapak Ibu untuk sesi agenda 2 dengan bacaan doa sesuai agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, sebelum saya akhiri, saya ingin membagikan tugas terakhir, tugas individu keempat untuk agenda 2. Tugas individu keempat ini merekam pengalaman pembelajaran dalam bentuk tulisan. Bapak Ibu tidak perlu bertanya berapa jumlah halaman, ya, dibuat saja. Dibuat saja ya. Semakin banyak tanya nanti akan semakin sulit Bapak Ibu. Oke? Siap, Bapak. Baik, saya akhiri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugeng. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih banyak Bapak. Ya, demikianlah pada hari ini. Terima kasih Bu Hima. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang luar biasa, Bapak Ahmad Subhan, SHIMS. Terima kasih Bapak. Sama-sama Bu Hima. Ya, pemaparan beliau begitu penuh insight dan inspiratif. Apresiasi juga kami partisipasi aktif Bapak Ibu peserta hingga akhir sesi materi sore hari ini. Sebagai penutup, izin saya sampaikan kata-kata motivasi, boleh Bapak Ibu? Oh, boleh Bu Hima. Boleh sekali Bu. Oke. Ya, mari kita ubah rasa lelah menjadi rasa bangga. Karena kita sedang berproses dan proses inilah yang akan mengantarkan kita menjadi aparatur terbaik. Cakep. Jadi, tetap semangat, tetap Semangat. dan ingat, Latsar ini bukan akhir perjuangan, tapi awal pengabdian kita bagi bangsa dan negara. Setuju Bapak Ibu? Setuju, luar biasa. Oke. Baik Bapak Ibu, mari kita akhiri sesi materi sore hari ini. Saya mewakili tim panitia, mohon maaf jika terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Wabarakatuh.